Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Fajar Saleh, mahasiswa akuntansi 5-2 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori informasi asimetris. Jadi itu kondisi tentang teori asimetris pertama kali ini dicetuskan oleh Arrow pada tahun 1963 dalam suatu artikel yang berjudul Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care di jurnal American Economic Review. Sedangkan istilah informasi asimetris digunakan oleh Akerlof pada tahun 1970 dalam karyanya yang berjudul dengan The Market for Lemons, Quality, Uncertainty, and the Market Mechanism. Ia menyebutkan bahwa dalam pasar barang kacangan yang seperti itu, nilai rata-rata dari suatu komoditas cenderung turun, bahkan untuk barang dengan kualitas bagus sekalipun. Penjual yang tidak memiliki niat baik cenderung melakukan penipuan terhadap pembeli dengan memberikan kesan seolah barang yang dijual bagus. Kondisi seperti itu membuat banyak pembeli menghindari penipuan atau menolak melakukan transaksi dalam pasar seperti itu. Bahkan yang lebih buruk adalah menolak mengeluarkan uang besar dalam transaksi tersebut. Akibat hal tersebut, penjual yang benar-benar menjual barang dengan kualitas yang bagus menjadi tidak laku karena hanya dinilai murah oleh pembeli. Hingga akhirnya pasar justru dipenuhi oleh barang dengan kualitas yang buruk. Untuk itu sangat diperlukan adanya kejujuran informasi yang diberikan antara satu pihak dengan pihak lainnya, yang dalam hal ini penjual dan pembeli, menurut Akerlof pada tahun 1970. Informasi asimetris mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetris melalui berbagai waktu, menurut Koratskis et al. Pada tahun 1991. Perusahaan yang memiliki informasi kurang baik atas aset mereka akan diinformasikan secepatnya karena dapat merugikan perusahaan. Akan tetapi, informasi yang berkualitas baik ditahan sampai harga saham kembali normal dan selanjutnya diinformasikan kepada publik untuk mendapatkan penghargaan yang pada akhirnya meningkatkan harga saham perusahaan tersebut. Kemudian menurut Myers dan Maslov, bila terjadi asimetri informasi antara perusahaan dengan para investor luar, pihak perusahaan mungkin akan melakukan underinvestment dengan menggunakan slack atau memupuk cadangan keuntungan sebesar-besarnya. Myers dan Maslov juga mengatakan bahwa suatu perusahaan dapat memperbanyak slack atau melalui retention sehingga dividen menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, kebijakan dividen dapat digunakan untuk mengendalikan masalah underinvestment sebagai akibat asimetri informasi. Penelitian ini memfokuskan pengujian efek informasi asimetris terhadap perubahan dividen. Pendekatan ini juga memberikan bukti langsung dalam mengkaji hubungan antara asimetri informasi dengan perubahan dividen. Kemudian menurut Miller dan Rock pada tahun 1985, karena earnings diasumsikan berkorelasi dari waktu ke waktu, investor luar bisa memprediksi earnings masa yang akan datang. Bila laba sekarang diketahui, karena tingkat investasi sulit dicermati atau unobservable, pihak perusahaan mempunyai insentif membayar dividen yang lebih besar untuk memberikan sinyal earnings yang lebih tinggi dengan mengurangi investasi. Dalam keadaan equilibrium, suatu perusahaan dengan current earning yang lebih tinggi membayar dividen yang cukup tinggi untuk membedakannya dengan perusahaan yang mendapatkan current earning yang lebih rendah. Kondisi ini juga menunjukkan tingkat pembayaran dividen juga lebih tinggi dengan keberadaan informasi asimetris bila dibandingkan dengan keadaan informasi penuh.
Argumen di atas mengindikasikan bahwa kelompok perusahaan dengan tingkat asimetri informasi yang tinggi akan membayar dividen yang lebih tinggi pula untuk memberikan sinyal tingkat earnings yang sama seperti perusahaan dengan tingkat asimetris yang lebih rendah. Secara singkat, ceteris paribus atau Terry Snelling memprediksikan semakin tinggi tingkat informasi asimetris, semakin tinggi juga kemungkinan pembagian dividen. Variabel yang mempengaruhi informasi asimetris ini adalah cost of equity, karena apabila pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor tidak memiliki informasi yang cukup terkait perusahaan, maka akan timbul keraguan bagi pihak eksternal tersebut untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan yang akhirnya nanti akan mengurangi modal yang didapat perusahaan, hingga akhirnya nilai cost of equity semakin tinggi karena perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih banyak agar usahanya untuk menambah modal tidak sia-sia. Sekian yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah-salah kata saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.